Saya akan perkenalkan tampilan untuk user marketing atau pimpinan proyek. Ini seperti dalam orkestra ya. Pimpro itu kan seperti konduktor ya atau dirjen. Dia yang mengatur semua dari orkestra itu supaya harmonis. Nah, kalau untuk ini adalah user marketing atau pimpro. Seperti biasa kita masuk dengan user marketing ya, username dan password. Ini adalah layar utama, layar awal setiap cabang. Sebenarnya di sini hak akses itu dibagi-bagi per cabang. Jadi kalau seandainya user marketing itu diberi satu cabang ya dia hanya bisa mengatur satu cabang. Kalau diberi hak akses yang lain dia bisa yang lain juga. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah, untuk user yang kita gunakan saat ini adalah untuk cabang Singapura. Nah, di sini seperti biasa ya ada profil cabang. Setiap cabang tuh ada menu-menunya. Kita melihat permintaan proyek, proyek-proyek, docking schedule, dan layout. Saya perkenalkan ya kalau profil cabang mungkin udah biasa yaitu hanya data cabang saja. Tapi kita lihat. Data cabang itu kan data cabang, alamat ya. Terus kemudian layout cabang itu. Terus kemudian di sini ada gudang, ya. Terus kemudian ada fasilitas galangan, fasilitas dok. Ada dok kolam, dok tarik, dok apung, dan lain-lain. Lengkap dengan dimensinya dan kapasitasnya. Nah, kalau gudang ini kalau kita mau berurusan dengan barang, ya, barang-barang yang ada di cabang itu, ini kan gudang. Inventarisnya, lokasinya. Misalnya kalau kita buka nih, kita coba buka. Ini data gudang, dia punya banyak menu untuk urusan barang. Tapi ini gudang ini sebenarnya kalau kita mungkin marketing cuma melihat ya yang bisa dilihat. Tapi untuk operasionalnya itu ada lagi nanti user gudang, user yang memang mengurusi gudang. Nah, di sini ada layout ya. Kalau kita buka ini layoutnya. Jadi layout ini dinamis ya. Ini dinamis, nanti dia akan menunjukkan lokasi. Jadi penempatan barang di rak mana nanti ini akan menunjukkan. Nah, ini gudangnya. Kita kembali ke menu utama. Kalau ini adalah permintaan proyek. Ini permintaan proyek untuk cabang ini kan cabang Singapura ya. Ini yang datang ini apa saja di sini kelihatan. Ini dari perusahaan pemilik kapal ya. Kemudian ini nama kapalnya. Dan nanti kalau kita buka lagi nanti akan kelihatan permintaannya. Di sini yang permintaan ini kan ada yang baru dimasukkan ya, baru disubmit, ini ada yang sedang berjalan. Dan bagi yang diterima atau sedang berjalan ini nanti ada proyeknya. Dia udah menjadi proyek. Ini proyek-proyeknya. Itu untuk permintaan proyek ya, doc space. Nah, ini mungkin yang paling menjadi perhatian, proyek-proyeknya. Ini proyek-proyek, daftar proyek yang ada di cabang Singapura. Jadi kita bisa mencari proyek-proyek itu melalui statusnya. Yang atas ini adalah status. Misalkan statusnya sudah selesai saja kita mau lihat, atau yang misalkan sedang di status input material jasa atau approve pemasaran, atau dari jenis proyek ya, perbaikan atau bangunan baru. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini daftar proyek-proyek. Jadi pertama ID proyek ada ya, tanggal masuknya, ini nama kapalnya nih. Nama kapalnya, terus kemudian pemiliknya, terus nomor proyeknya ya, kapan masuknya, ini nilai-nilainya. Dan ini juga ada progres ya di sini. Ini kalau kita buka misalnya ya, ini proyek itu kita akan bisa melihat nih. Di sini ada biaya-biayanya ya, biaya beban-bebannya ya. Biaya-biayanya ada biaya pemasaran, operasional kerja, overhead, dan di sini ada HPP. Nah, ini kan kesimpulannya. Jadi HPP ini kesimpulannya adalah ini nih hasil dari menghitung sekian banyak di belakang layar ya. Ini penggunaan material dan jasa. Nanti kita akan lihat ya penggunaan material dan jasa, dan itu kalau dijumlah angkanya adalah angka ini. Nah, ini ditambahkan dengan beban yang lain jadilah total HPP ya. Nah, dari nilai penawaran ataupun nilai realisasi kita akan lihat ini profit atau rugi. Nah, ini angkanya. Ini semua proyek ada. Ini kalau kita buka ya, semuanya ini akan terlihat semuanya.
ya. Jadi seperti ini simulasinya dia minus ya. Jadi mengalami kerugian. Ini juga minus, ini hanya simulasi aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat proyek ya, detailnya ini kan ada ID proyek nih. Ini kita klik. Setiap proyek bisa kita lihat. Nah, yang pertama ini data proyek dulu. Data proyek secara umum. Ini tanggal-tanggalnya. Ini progresnya ya, progres pekerjaannya secara keseluruhan dari proyek itu. Yang biru ini teori. Bentuknya seperti huruf S, namanya kurva S-curve ya. Nah, yang merah ini realisasinya. Ya, realisasinya. Nah, terus kemudian di sini ada layout, ini kapalnya. Kita bisa close up, ini kapalnya nih. Ini kapalnya. Ya, kapalnya kita bisa lihat posisinya. Nah, terus kemudian di sini ada lagi status ya, statusnya, status proyek. Ini proyek secara umum. Nah, proyek ini kita untuk user marketing atau Pimpro ini dia bisa mengedit proyek ini karena memang di bawah tanggung jawab dia. Di sini ada menu-menu ya untuk dijalankan ya proyek ini ya. Pertama adalah siapa saja yang terlibat. Ini namanya SDM personil. Ini kalau kita klik ini siapa saja yang terlibat. Ini nanti juga bisa kita libatkan SC ya, subkontraktor ya, dan kita pantau progresnya. Jadi subkontraktor itu progresnya bisa kita pantau. Kemudian di sini ada repair list. Repair list ini kan daftar pekerjaan yang kita tawarkan. Jadi pertama ini kan pekerjaan ya. Setiap proyek itu dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Ini kode pekerjaannya atau kode pos pekerjaannya. Terus ini nama pekerjaannya. Ibaratnya kalau kita membangun bangunan kan kita bisa pertama pondasi ya, pekerjaan pondasi, lalu dilanjutkan dengan tembok-tembok, ya dinding-dinding. Nah, nanti dilanjutkan dengan ada jendela, pintu gitu ya. Terus kemudian pemasangan ubin sampai nanti dilanjutkan lagi dengan atap. Itu kan pekerjaan-pekerjaan ya. Nah, pekerjaan itu nanti diperjelas. Ya, diperjelas seperti ini ya, kita perjelas. Misalnya nih, ini repair listnya daftar pekerjaannya. Misalkan seperti ini pekerjaan main engine piping system ya misalnya ya. Ini nanti kita perjelas lagi pekerjaan itu dengan ada apa penggunaan bahan ini. Ini memang kita bicara seolah di sini kita bicara material ya. Elbow atau apa ya. Tapi ini sebenarnya tidak bicara realnya material gitu. Kalau kita bicara realnya material itu tidak di repair list tapi di RAB. Nanti kita jelaskan kemudian. Ini hanya pekerjaan ya, pekerjaan didetilkan, kemudian ada harganya dan ini nanti diusulkan diajukan kepada owner kapal. Kalau owner kapal itu setuju dengan angka yang kita usulkan ini kan ada angka-angkanya ya, nanti dijumlah semua ini angka-angka ini ya, totalnya berapa, nanti dijumlah, maka kita akan lanjutkan dengan RAB. Ya. Anggap saja ini sudah kita buat dan sudah kita usulkan kepada owner kapal dan owner kapal setuju. Maka dilanjutkan dengan ini yang kedua namanya RAB. Rencana anggaran dan biaya. Ini adalah rencana penggunaan material. Jadi kita rencanakan material yang digunakan ya. Materialnya apa saja. Ini kan tadi pekerjaan ya. Di sebelah sini ada kode pekerjaan, ini nama pekerjaannya. Ini di sebelah kanannya ini adalah material-material yang dibutuhkan. Ini kita list. Ada kawat las misalnya, ada LPG. Nah, kalau di repair list tadi pekerjaan itu kan pekerjaan dan harga ya yang kita usulkan keluar, artinya ke owner kapal. Kalau RAB itu internal. Karena real. Ini material real yang ada di gudang. Dan kita beli purchase order ya. Itu nanti ada sejarahnya, ada harganya, ada data pengirimannya, ada disimpan di rak mana di gudang gitu ya. Dan nanti kapan dikirim ke kita ya untuk digunakan, berapa banyak digunakan itu semua real, data real. Itu adanya di RAB. Cuma RAB itu rencana penggunaan material dan jasa. Nah, setelah rencana ini sudah kita buat dan pihak lapangan siap, maka pihak lapangan tuh akan membuat realisasi. Di sini realisasi ya, artinya kalau tadi rencana, ini realisasi penggunaan material dan jasa. Artinya
material dan jasa yang diminta oleh lapangan karena mau digunakan untuk mengerjakan proyek itu. Ini material ini real yang ada di gudang. Kalau nggak ada kita belanja. Nanti ada harga belinya, ada suppliernya, ada data pengirimannya, dan lain-lain. Jadi sejarahnya panjang. Untuk halaman ini kita lihat hanya HPP ya. Ini kan HPP karena yang sudah diminta oleh siapa? Oleh pihak produksi pelaksana di lapangan itu dirangkum. Detailnya ini misalnya ya, detailnya ini kita lihat di sini nih. Misalnya inilah. Ya, ini kita klik ya. Nanti kita akan lihat materialnya apa saja. Tadi kan rencana nih, rencana RAB ya. Ini realisasinya. Bisa lebih, bisa kurang. Bisa juga yang direncana ada tidak digunakan, atau sebaliknya yang nggak ada kita ada gitu, kita minta gitu. Nah ini kalau kita mau melihat secara keseluruhan ya, kita klik ini saja, ini secara keseluruhan. Nah, kita buka material dan jasanya, maka kita akan bisa lihat. Nah seperti ini ya, ini penggunaan material dan jasa untuk tiap-tiap pekerjaan. Tiap-tiap pekerjaan. Bisa jadi, nah seperti ini ya. Ini di rencana nggak ada, tapi realisasinya dia ada. Ya, realisasinya dia ada. Ini di rencana dia nggak ada, tapi realisasinya ada. Atau bisa jadi sebaliknya ya. Ini di rencana ada, di realisasi berbeda. Ini semua ditandain. Idealnya rencananya itu tepat persis seperti realisasi, itu ideal, ideal sekali ya. Artinya perencanaannya bagus. Ya. Kalau terlalu berbeda berarti perencanaannya kurang bagus. Perencanaan itu kan penting ya untuk kita bisa memperkirakan ya. Nanti juga memperkirakan baik penggunaannya, nanti ujungnya profitnya. Nah, kalau realisasi memang apa adanya yang dilakukan dikerjakan di lapangan. Jadi ada rencana, ada realisasi. Ini data semua data data apa? Data material dan jasanya itu akan terekod. Apa saja yang diminta oleh pihak lapangan itu akan terekod. Dan data pengirimannya pun akan terekod. Dan nanti setelah itu data pengembaliannya pun akan ada. Kira-kira seperti itu. Setelah ini berjalan, sambil berjalan ya, itu ada yang namanya, tadi kan ada repair list ya, rencana pekerjaan. Ada SN, satisfaction note. Ini adalah realisasi dari rencana RL tadi, repair list tadi. Ini juga sifatnya keluar. Nah, seperti ini misalnya kita buka ya, SN. Nah, ini kan kita tadi rencana repair listnya ya, rencana yang kita usulkan ke owner kapal kan ini. Ini realisasinya, ini SN-nya. Ini SN-nya. Ini bisa jadi persis sama. Ya, persis sama. Berarti kan dari awal rencana kita dengan realisasinya sama dan owner bisa melihat gitu dari layar komputernya ya, dia diberi hak akses, dia juga bisa melihat. Oh, ini rencana dengan SN-nya realisasinya sama. Ini RL dan SN-nya sama, ya kan? Dia bisa melihat. Ini berkembang. Tapi namanya usulan kita di awal bisa saja berbeda seperti ini ya. Ini pertama RL rencana waktu kita usulkan ke owner tuh seperti ini, misalkan 3 item dengan nilai sekian. Nah, bisa jadi ketika kita kerjakan tuh ditemui di lapangan tuh hal-hal lain, hal-hal yang baru. Ya, muncul baru dan itu diminta ya. Artinya diperlukan dan pihak owner setuju untuk itu dikerjakan, maka dia akan berkembang. Seperti ini dia berkembang. Ini berkembang, nilainya juga berkembang ya, dari yang tadinya 59 ketika RL kita buat, tapi ternyata SN realisasinya ada 73. Ini semua didokumentasikan. Ini kita bisa melihat di sini seperti ini ya, sandblasting ya. Mungkin di awal kita simple aja, luasnya aja kita usulkan, tapi pada kenyataannya ini ada banyak nih kita jelaskan ke mereka. Walaupun nilainya bisa saja ini 38, ternyata ini berkembang juga nilainya. Ternyata nilainya berkembang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini bagaimana kita misalkan ini kan ada macam-macam ya, di sini ada penjelasan misalnya plat, ini seperti ini kan plat nih. Nanti ada ukuran. Ini kita bisa bagaimana mengisi RL-nya, nanti akan kita buatkan video khusus tutorial mengisi RL dan SN ya. Itu sama sih ngisinya. Cara ngisinya sama. Ini udah dikunci ya, yang ini yang SN belum. SN ini masih bisa dibuat. Ini ini formnya ya ketika kita mengisi ya. Ini misalnya nih
pekerjaannya apa, kita tulis, ya kan. Ini nanti ada kalau misalkan dia plat ya, misalkan di sini ada plat, ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada tebal ya, tebal kalau plat. Nanti kalau kalau itu pipa itu bisa panjang, diameter, ya. Nanti ada lagi yang berat, jumlah, terus quantity ya. Di sini nanti ada satuannya juga, satuannya apa, presentase atau yang menggunakan rumus. Misalnya rumusnya kita mau menghitung plat ya atau mungkin dari panjang, lebar, tebal dikali berat jenis ya, dikali jumlah atau dikali persentase atau faktor. Ini ada rumusnya. Jadi kita bisa masukkan saja daftar rumus baru kalau memang belum ada. Kalau sudah dimasukkan dia akan hafal. Ya, nanti kita proses. Nanti akan kita bahas ini lebih detailnya di video yang lain tentang mengisi SRL dan SN. Ya. Nah, hasil isiannya itu akan bisa kita lihat di sini. Ya, di sini kan sebagai contoh nih plat ya, panjang, lebar, tebal, jumlah piecesnya, nanti kilogramnya. Nah, kita bisa hitung, kita bisa tahu. Juga untuk misalnya pipa ya, pipa mana contoh pipa? Ini contoh pipa. Misalkan elbow ya, elbow-nya berapa, diameternya berapa ya, kita bisa lihat. Ini juga nih panjang 400, diameter 2,5 inci, satu pieces misalkan ya 0,4 meter. Nah, ini bisa detail. Ini semua direkod. Ya, SN ini nanti ini akan langsung terlihat oleh pihak owner kapal. Dan bila dia setuju, itu nanti akan menjadi tagihan ya, final bill ya. Jadi pertama ini kan draft bill dia lihat, kalau dia sudah setuju, kalaupun ada nego ya, kemudian dia setuju, itu jadi final bill. Nanti setelah itu jadi invoice ya untuk ditagihkan. Nah, ini selain itu ada di sini juga ruang komunikasi ya, ini kosong. Ada lagi schedule dan progres pekerjaan. Ini schedule ya. Jadi awal perencanaannya kapan, berapa lama, kemudian realisasinya bisa jadi persis sama, bisa jadi lebih pendek tuh lebih bagus ya, artinya lebih cepat ya. Tapi bisa jadi lebih panjang. Nah, lebih panjang ini kan masalah. Jadi kan kita harus kontrol ya, supaya jangan lebih panjang, jangan terlambat artinya. Nah, ini kita punya alat kontrol ini adalah schedule ya, schedule. Nah, setelah itu kita bisa lihat progres ya. Ini progres secara keseluruhannya. Ini progres secara keseluruhan sama seperti yang tadi kita lihat. Ini teorinya berbentuk huruf S curve. Kemudian ini realisasinya ya, realnya ya, yang merah. Nah, tiap pekerjaan itu progres bisa kita lihat di sini progresnya nih. Ini progres ya bisa kita lihat. Kebetulan semuanya memang sudah pada selesai. Oh, ini ada yang 75% nih. Ini kan pekerjaan ya, kita lihat. Sama di sini juga nanti akan ada progres bentuk curve, tapi ini untuk pekerjaan ini saja. Nah, ini teorinya, ini realisasinya yang merah. Kemudian progres detailnya kita bisa lihat. Ini yang terakhir 75% ya, yang ini 75% ini ya. Ini ternyata memang ada keterlambatan material. Selain itu kita juga bisa mengisi ya di sini ya. Mungkin Pimpro yang mengisi atau pihak lapangan yang mengisi juga bisa diberi hak akses ya. Ini ada foto-foto dan keterangannya. Jadi foto-foto di lapangan. Foto-foto ini juga nanti di-share ke pihak owner. Owner juga bisa melihat gitu ya. Dia melihat. Walaupun dia tidak sedetil ini, dia tidak melihat progres yang ininya, dia hanya grafnya. Ya, kemudian dia melihat foto-fotonya. Itu owner juga bisa lihat. Makanya owner itu nanti terhadap SN, dia bisa melihat SN, dia bisa melihat foto-foto progres ya. Dan nanti dia bisa apakah dia menyetujui SN itu berkembang atau tidak dia bisa. Ini penjelasan dari sisi user marketing ya. Ini penjelasan secara umum tampilan-tampilan yang ada atau fitur-fitur yang ada di DocRP untuk pimpinan proyek. Untuk detailnya tutorial apa yang mengisi data apa gitu nanti akan kita buat masing-masing videonya.